Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 112. Keterlaluan. Tidak adanya jawaban dari Aileen membuat Alpian semakin dihimpit rasa bersalah. Ia mendekap wanita itu dari belakang dan menciumi puncak kepala berulang-ulang. Hei sayang, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud membentak kamu. Aku hanya panik melihat Boy terluka. Senyap masih tak ada jawaban apapun dari Aileen. Namun cairan bening yang terus mengalir dari sepasang matanya sudah cukup untuk menggambarkan sesakit apa hatinya saat ini. Kamu boleh menghukum aku, bisik Alpian lembut. Aku akan terima apapun itu. Aku minta maaf sayang. Sebelah tangan Alpian mengusap bahu, membelai wajah dan rambut serta menyeka air mata sang istri yang terus berguguran. Aku tidak marah. Aileen membuka mata perlahan. Suaranya terdengar begitu lirih. Nyaris berbisik, aku hanya sedikit lelah dan mau istirahat. Meskipun suara Aileen tersendat-sendat karena terus menahan tangis, namun Alpian dapat mencerna dengan baik maksud ucapan sang istri. Aku mohon hukum aku saja, tapi jangan menangis seperti ini lagi. Aku tidak pernah tahan melihat kamu menangis, apalagi kalau itu karena kesalahanku. Bujuknya lagi. Kamu tidak salah mas, aku yang salah. Kedepannya aku akan berusaha lebih baik dan lebih mengawasi anak-anak. Aku benar-benar seorang ibu yang lalai menjaga anaknya. Isak tangis kembali terdengar. Tidak, bukan salah kamu. Kamu ibu yang sempurna. Kamu bahkan merawat mereka sendiri meskipun mereka punya pengasuh. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku minta maaf kalau perkataanku di rumah sakit tadi menyakiti kamu. Alpian memutar tubuh wanita itu sehingga posisi mereka menjadi saling berhadapan. Ia segera membenamkan ciuman wanita ke pelukannya. Akan tetapi semakin dia berusaha membujuk, semakin deras air mata Aileen mengalir. Dan semakin besar pula rasa bersalah yang Alpian miliki. Aku yang salah, aku hilap, tolong maafkan aku. Tidak seharusnya aku menyalahkan kamu, padahal kamu juga sudah lelah menjaga anak-anak. Soal yang di kantor itu, aku sama sekali tidak menanggapi permintaan Ferdi untuk menikahi adiknya. Aku sudah cukup hidup dengan kamu dan anak-anak. Aku tidak butuh orang lain lagi. Tadi itu aku hanya refleks karena panik. Seharian aku capek di kantor. Ferdi datang dan benar-benar merusak moodku. Selain itu, aku sedang ada pertemuan penting dengan klien saat Joe menghubungi dan memberitahu kalau Boy dibawa ke rumah sakit. Namun semua bujukan itu seolah tak berarti lagi. Bentakan Alpian di rumah sakit benar-benar melunturkan kepercayaan diri Aileen sebagai seorang ibu. Sekaligus mempermalukannya di hadapan Mama dan Joe. Aileen ingin melepas pelukan, tetapi Alpian tak memberi celah. Justru semakin mengeratkan pelukan dan membuat Aileen kesulitan bergerak. Lepaskan aku mas, aku susah bernapas, ucap Aileen lirih. Aku lepas tapi maafkan aku dulu. Kalau tidak aku akan peluk kamu seperti ini sampai pagi. Aku sudah bilang kalau aku tidak marah kan, tapi kamu nangis terus. Aileen mendorong dada sang suami agar sedikit menjauh darinya. Aku nangis karena sedih Boy terluka, bukan karena marah sama kamu. Pokoknya aku tidak akan lepas lagi. Alpian membelai rambut panjang istrinya. Aku sayang sama kamu. Maaf kalau aku jarang mengungkapkannya. Bahkan hampir tidak pernah. Tak ada sautan dari Aileen, hanya suara sesegukan yang terdengar. Alpian terus memeluk dan tidak mau melepas. Hingga akhirnya tanpa sadar Aileen sudah terlelap dengan sendirinya. Sayup-sayup suara tangisan bayi tertangkap oleh indera pendengaran Alpian. Hal yang memaksanya membuka mata secara perlahan. Tangannya meraba pembaringan di samping. Kosong, tidak ada Aileen di sana. Mata Alpian lantas tertuju pada jam dinding yang masih menuju ke angka 2. Ayah tiga anak itu lantas melirik ke arah box bayi. Terlihat Aileen sedang duduk di sofa dengan Bian dari pangkuannya. Kenapa sayang, Bian masih haus ya?
bisik Aileen, berusaha menenangkan putri kecilnya hendak menyusui, namun Bian menolak. Melihat Aileen yang cukup kesulitan menenangkan Bian, Alpian segera bangkit dari tempat tidur, lantas menjatuhkan tubuhnya di kursi tepat di samping istrinya. "Bian, kenapa?" tanya Alpian, masih dengan suara serak. Tanya tanpa menatap suaminya. Aileen menjawab, "Gak tahu mas, dari tadi Bian gelisah," jawabnya dingin. "Mungkin dia lapar, sudah aku kasih ASI tapi dia tetap nangis, mungkin perutnya kembung." Aileen mencoba memeriksa bagian perut dan menepuk dengan lembut. Namun semuanya baik-baik saja, Bian tidak kembung seperti perkiraannya. "Coba sini sama aku dulu." "Tidak usah mas, biar sama aku, kamu istirahat saja," tolak Aileen menepis tangan suaminya. "Sebentar saja, siapa tahu dia mau tenang kalau sama papanya." Alpian meraih tubuh kecil itu dan memeluknya. Biasanya Bian akan langsung tenang jika sudah digendong sang papa, apalagi kalau didekap di dada seperti Boy saat masih bayi dulu. Tetapi kali ini sangat berbeda. Bayi perempuan itu justru semakin gelisah dan menangis lebih kencang, seolah Alpian membawa energi negatif. "Bian, kenapa sayang? Tumben anak cantiknya papa rewel," bisik Alpian sembari memeluk Bian di dadanya. Segala upaya yang biasa dilakukan untuk menenangkan bayi itu pun dilakukan, bahkan sempat skin to skin, namun Bian masih saja rewel. "Sini sama aku saja mas, kamu yakin?" tanya Alpian hendak memastikan, apalagi setelah melihat wajah Aileen yang tampak kelelahan. "Aku tidak apa-apa, sini Bian." Biannya tak punya pilihan lain. Alpian menyerahkan Bian ke tangan Aileen. Terasa seperti sebuah pukulan baginya melihat Aileen kembali duduk di kursi sambil berusaha menenangkan Bian. "Apa Bian sering seperti ini di malam hari?" Aileen mengangguk. "Brian juga sering, kadang mereka bergadang sampai subuh." "Kamu temenin ya? Kenapa tidak pernah membangunkan aku kalau mereka terbangun di malam hari? Kamu pasti capek di kantor, lagi pula merawat bayi kan tugas ibunya." Tiba-tiba sesak kembali menyusup ke dada. Raut wajah Aileen yang sangat lelah dan mengantuk menciptakan rasa bersalah yang sedemikian besar. "Maafkan aku sayang, aku benar-benar bodoh tidak melihat betapa lelahnya kamu terbangun di malam hari untuk menjaga mereka," ucap Alpian dalam hati. Tiba-tiba sebuah pertanyaan terbesit di pikirannya. Bagaimana kalau sepasang bayi kembar itu tiba-tiba menangis bersamaan di malam hari? Aileen pasti kesulitan menenangkan. Apalagi dua bayi ini hanya mengonsumsi ASI tanpa bantuan susu formula. Kicauan burung yang saling bersahutan menjadi sambutan pertama Alpian pagi hari itu. Perlahan ia membuka mata. Hal pertama yang hadir dalam pandangannya adalah wajah istrinya yang masih terlelap dengan Brian di pelukannya. Alpian menjebak selimut, menggeser posisi dan mencium kening sang istri. Spontan kedua bola matanya membulat saat merasakan suhu tubuh Aileen yang cukup tinggi. "Kamu demam?" Alpian seketika panik. Alpian melangkah menuju dapur dengan sedikit tergesa-gesa. Oma tampak sudah berada di meja makan dan sedang menikmati hidangan paginya. "Dik, tolong buat bubur sumsum untuk istri saya," pinta Alpian. "Memangnya Aileen kenapa, Al?" tanya Oma Titian. "Demam, Oma." Mama Penny yang sedang berkutat di dapur sontak menoleh. "Apa? Aileen demam?" Alpian mengangguk. Sudah menduga bahwa ia akan kena semprot sang mama. Apalagi wajah Mama Penny sudah mirip seperti gunung berapi yang siap memuntahkan lahar panas. Aileen pasti kepikiran masalah kemarin sampai sakit. "Keterlaluan kamu, Al. Nanti kalau Aileen tidak tahan sama kamu dan memilih pergi, baru kamu nyesal. Mama yakin di luar sana masih banyak laki-laki baik yang mau sama Aileen." "Astagfirullah, kok ngomongnya gitu mah? Supaya kamu sadar kalau kamu itu punya istri baik dan cantik." Nah, segitu dulu ya bab 112-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Bye bye.